Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi kita. Dan materi kali ini materi yang sangat keren buat kamu semuanya. Mungkin kalian ada pertanyaan, kenapa sih doa saya tidak terkabul? Dan solusi agar doa itu mudah terkabul sebenarnya apa sih? Simak sampai selesai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Setelah beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Jumat, saya mengadakan seminar healing ya, kelas healing, kelas penyembuhan. Alhamdulillah membawa dampak yang cukup baik, cukup positif buat para pengikutnya. Dan khusus buat kamu yang merasa punya masalah tentang keuangan, kemudian sudah praktek ilmu kesana kemari, bahkan merasa punya luka batin dan merasa diri ada penghalang, artinya belenggu mental, kamu perlu ikuti sebuah seminar yang akan saya adakan. Saya akan jelaskan secara urut semua keilmuannya dan insya Allah ini akan menjadikan solusi atau menjadi solusi buat kamu semuanya untuk keberlimpahan atau untuk rasa cinta itu sendiri. Dan kemudian juga pasti ada terapinya. Ini yang sangat penting yang tidak mungkin Anda dapatkan di tempat lain. Dan saya persilakan Anda untuk mendaftar di seminar yang saya adakan tepatnya pada tanggal 29 April di hari Jumat secara online yaitu di Zoom meeting. Saya tunggu pendaftaran Anda, klik link yang ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali hadir para penonton sekalian, Bapak Ibu, subscriber seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, Gus, tapi dunia ini kita. Masih di channel Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa, channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Kembali kita akan membahas jalur jalan kaya. Maka simak terus video-video kita. Subscribe yang belum subscribe, tekan tanda loncengnya agar setiap kali kami update video, teman-teman bisa langsung simak. Mas Roni, muncul Mas Roni, silahkan dibuka ini Mas Roni. Ya, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali untuk belajar mengupas sebuah rahasia jalur jalan kaya. Nah, kemarin kan kita sudah banyak belajar tuh, mulai dari memprogram diri menjadi magnet uang, kemudian melepaskan diri dari belenggu mental maupun luka batin. Nah, tentunya ada satu lagi nih yang sepertinya mungkin belum dibahas nih. Nah, bagaimana peran doa dalam upaya kita untuk menjadi kaya atau berlimpah. Nah, itu sih ya. Kebetulan kan juga salah satu tagline kita yang utama, bahkan mungkin identitas Gus Baraja kan rahasia keajaiban doa. Baik. Nah, bagaimana sih doa yang benar? Nah, kayak gitu, atau mungkin doa yang tepat agar kita bisa benar-benar menjadi kaya dan berlimpah. Seperti itu, Gus Baraja, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih untuk Mas Roni dan juga Pak Rosidi selaku pembawa acaranya. Pokoknya meledak terus kalau sudah Pak Rosidi yang mengawali. Ya, terima kasih teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oh iya, salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur selalu ke Allah karena selalu diberikan kesempatan untuk bisa upload video, sharing bersama teman-teman semuanya, kemudian bongkar banyak rahasia di dunia ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Terkait tentang doa, tadi saya bilang kan kita akan bongkar rahasianya tentang doa itu ya. Mungkin kita perlu kesampingkan dulu magnet uang, magnet cinta, dan apapun itu yang sifatnya keinginan kita. Ya, keinginan kita. Kita kesampingkan dulu, kita bicara yang paling akar, yaitu doa. Kan tujuannya agar doanya dikabulkan kan? Nah, doa yang seperti apa sih yang dikabulkan? Tentunya doa yang sungguh-sungguh. Tapi banyak yang sudah berdoa namun seakan tidak menemukan jawaban. Sebenarnya enggak juga sih. Cuma teman-teman kita suka melalaikan satu hal. Tadi sempat saya singgung sama Pak Rosidi bahwa hakikinya Allah itu berbicara setiap saat, setiap waktu kepada kita melalui apa? Melalui sebuah kejadian yang kita alami. Hampir setiap detik. Pertanyaannya, Anda merasakan apa tidak? Semua doa itu dikabulkan sebenarnya sama Allah. Semua doa itu dikabulkan. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Semuanya doa dikabulkan. Kadang contoh ini ya.
Kadang teman-teman atau kita pernah berdoa, ya Allah jadikan saya orang baik, atau ya Allah tuntun kami agar kami bisa terus berbuat baik. Doanya tuntun. Nah, cuma kita kurang sensitif nih, sensitivitasnya kita kurang di sini. Artinya Allah itu tidak akan memberikan sebuah kejadian tanpa sebab. Gak mungkin. Karena sudah hukum pastinya alam semesta bekerjanya demikian. Makanya sampai ada asbabun nuzul. Ya kan gitu kan, kalau bicara Qur'annya ada sebab-sebab turunnya Qur'an. Artinya kalau kita larikan pada pembahasan kita itu, kalau sudah kejadian yang kamu alami hari ini, maka sebenarnya ada sebabnya. Gitu. Nah, doa, kembali kepada doa tadi. Tuntun hamba ya Allah agar bisa pada langkah yang baik, pada perilaku yang baik. Ketika Allah berikan petunjuk untuk menuju kebaikan itu sendiri, kita menolak. Kita menolak. Ya kan? Contoh sederhana. Ketika ada sebuah majelis, tapi kalian gak ikut, kita gak ikut. Nah, majelis, kita bertemu dengan sesuatu atau kejadian sesuatu itu kan gak mungkin asal atas kehendak kita sendiri. Pasti ada ketentuan atau ACC dari Allah lah, istilahnya seperti itu ya. Lalu kita dipertemukan dengan sebuah majelis, terjadilah sebuah petunjuk, ya kan, tuntunan Allah lewat majelis, tapi kita nggak mampir, kita nggak belajar di sana, jadi kita nggak dapat apa-apa. Artinya sudah berdoa, tetapi ketika Allah kabulkan, kita menolak. Banyak banget contohnya. Misalkan berdoa menjadi magnet uang nih Mas Roni ya. Kemudian Allah berikan sebuah usaha, dituntun kepada sebuah bisnis. Bertemu si A, si Fulan, si ini. Bisnisnya ini. Tetapi yang dimunculkan pertama kali adalah keraguan, bukan keridhaan. Sebenarnya kan Allah sudah kabulkan. Kan saya berulang mengatakan bahwa gak akan ada ceritanya uang terbang kepada kita. Gak mungkin itu. Pasti ada sebuah sebab. Nah, sebabnya ditawarin bisnis, pekerjaan dan lain-lain. Bisa jadi sebabnya itu. Balik lagi pada pertanyaan Mas Roni. Kalau itu semua sudah dilakukan tetapi seakan tidak membuahkan hasil, seakan loh ya. Apalagi yang kurang? Saya mau kasih teknik aja deh, kasih cara langsung ya. Yang enggan sebenarnya. Enggan dilakukan oleh banyak orang. Gitu loh. Makanya sebenarnya kita ini gak sungguh-sungguh kok. Balik lagi ke video yang sebelumnya, gak sungguh-sungguh untuk apa? Untuk berhasil. Gak sungguh-sungguh agar doa kita dikabulkan. Padahal saya sudah banyak berikan cara-caranya. Dan banyak para ustadz juga sudah mengatakan itu. Nah, yang paling utama nih, mendoakan orang lain dengan tulus. Saya berikan ilustrasinya. Ini sebenarnya kuat Mas. Dipengaruhi oleh prinsip Mas. Prinsip sederhananya nih, karena saya juga punya dulu prinsip seperti itu ya. Prinsip sederhananya, sudahlah biar saya aja, doa saya aja yang secara pribadi kepada Allah. Gak perlu ada orang tahu. Kan Anda ingin dikabulkan. Maka ikuti cara-cara yang sebenarnya bisa menjadi percepatan dikabulkan oleh Allah. Bandingkan doa sendiri satu orang, dirimu, dengan banyaknya orang yang Anda mintai doa. Makanya di dalam budaya santri itu getol kita minta doa kepada orang-orang yang lebih tahu. Kan begitu Pak Rosidi ya. Jadi kita memang dianjurkan untuk sering-sering minta doa. Nah, dulu ada yang menabrak juga nih Mas. Berarti kalau minta doa berarti ada unsur kekurangan di situ, tidak berkelimpahan. Beda dong konteksnya, beda. Karena kita di hadapan Allah itu harus benar-benar merasa rendah, ya. Karena yang kita hadapi Allah yang Maha Penguasa. Balik lagi, ketika kita bandingkan satu orang diri kita dengan banyak orang yang mendoakan, atau katakanlah dari 41 orang anak yatim misalkan, ya, 41 orang anak yatim, nggak usah semuanya deh. Ya, satu anak yatim, satu orang saja yang mendoakan, kemudian satu saja yang Allah dengar dan Allah jawab, toh terkabul juga toh, gitu loh, terkabul juga. Tetapi kita enggan untuk minta doa. Ini sebuah prinsip, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diajak doa bersama, itu pun kadang-kadang enggan. Kenapa sih sebenarnya gitu loh? Disebabkan dua hal. Pertama, ada prinsip. Ada prinsip yang menolak
ketika menuju kepada keberlimpahan. Ini prinsip dasar lagi. Kemudian yang kedua, memang seakan-akan Anda mempercayai bahwa doa Anda sendiri yang dikabulkan oleh Allah, dan itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Saya sampai detik ini masih membudayakan minta doa kepada orang tua saya, minta doa kepada saudara-saudara saya, ya, karena tidak ada jaminan nih secara fisik si A si B mungkin brutal, tapi mana tahu hatinya ternyata sekali doa Allah dengarkan, Allah jawab. Kita nggak ada yang tahu, walaupun kita yang nunduk ini kayak saya ini kaitannya sendiri terus kan, diam diri sendiri terus, bertafakur terus, belum tentu juga doanya diterima, karena bab doa adalah bab rahasia. Jadi ketika ada sebuah majelis, sebuah perkumpulan yang mengandung doa di sana, berkumpullah dan ikut andillah di sana. Insya Allah itu bisa menjadi percepatan doa. Seperti itu, Mas Roni. Semoga menjawab. Iya. Berarti alangkah baiknya juga selain kita minta didoakan, ya mendoakan orang lain ya berarti. Ya jelas, mendoakan orang lain itu pasti. Oh iya sebentar, kadang-kadang saya juga pernah ekstrim menyampaikan itu Mas ya. Berhenti mendoakan dirimu. Kenapa? Ini kan seakan tertolak dengan edukasi-edukasi yang ada kan. Kan intinya kan berdoa sendiri, ya, mendoakan dirimu sendiri agar dikabulkan. Nah, tetapi ketika saya menyarankan berhenti mendoakan dirimu, lalu doakan orang lain. Lebih ada lagi penjelasannya, karena ketika engkau mendoakan orang lain, akan ada satu malaikat atau beberapa malaikat akan mengaminkan doamu. Lalu kemudian setelah diaminkan, bahkan malaikat mendoakan kamu mendapatkan hal yang serupa seperti kamu mendoakan orang lain. Itu lebih jelas. Mendoakan orang lain. Nah, tradisi-tradisi mendoakan orang lain ini kan kadang-kadang tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada sebuah prinsip yang seakan, ya intinya udahlah saya sendiri yang bisa mendoakan diri saya sendiri. Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Gitu loh. Mendoakan orang lain atau kita minta doa kepada orang lain itu juga perlu dan harus dilakukan sebagai apa? Sebagai percepatan doa. Menurunkan ego, Mas. Kadang-kadang ya kan? Banyak yang berpikir cukup aku dan Allah saja yang tahu akan doaku. Cukup saya dan Allah saja yang tahu akan doaku. Kalaupun apa ya? Ya memang demikian. Cukuplah engkau saja. Bukan cukuplah. Allah akan tahu secara bagian rahasianya kita. Memang itu. Tetapi kan Allah berikan banyak cara. Toh tujuannya kamu ingin doamu terkabul. Sama-sama juga finalnya agar doanya dikabulkan. Iya. Gitu. Menarik ini. Saya nambah pertanyaan sedikit, Gus. Pertinya ini. Begini, mungkin lebih ke tahapannya setelah kita fokus pada doa kita, karena mungkin tahap awal itu kita harus berdoa karena memang intinya manusia ini ke Allah, ke Tuhan itu memang doa ya kan. Nah, mungkin tahap awal kita berdoa buat diri kita. Setelah kita sudah berdoa untuk diri kita sendiri, maka doakanlah untuk orang lain. Ya boleh. Karena sesungguhnya doa terbaik dari kita itu akan kembali lebih sempurna kepada kita, kan begitu ya guys ya. Berarti yang kedua dong. Doa terbaik kita untuk orang lain akan kembali kepada diri kita. Berarti yang kedua. Betul. Mendoakan orang lain kan. Begitu. Bukan berarti dengan mendoakan lagi terus meninggalkan diri kita kan tidak begitu konteksnya ya. Enggak bisa, itu satu paket itu. Mendoakan orang lain sama dengan mendoakan diri sendiri, satu paket itu, bukan meninggalkan. Siap. Iya. Monggo Mas Roni, tambahin lagi Mas Roni. Menarik ini pembahasan satu kunci buat kita semua yang belajar kelimpahan. Iya. Nah, ini yang belum tahu kan gini. Kenapa kok saat kita mendoakan orang lain kok itu doa itu kembali kepada diri kita? Ya, oke. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Itu kan menarik itu. Jadi sebuah pertanyaan akhirnya kan. Nah, iya. Istilahnya butuh nih kita penjelasan dari Gus Baradja nih. Begini, yang namanya manusia itu kan memang diajarkan bersosial, ya kan?
bersosial. Ya, ini di luar konteks perjanjian loh pertanyaan ini ya. Begini, yang namanya manusia itu kan diedukasi, dididik untuk hidup bersosial. Satu dengan yang lainnya berkesinambungan. Arti satu dengan yang lainnya terhubung. Gitu. Bahkan kita kalau sesama muslim, saudara seiman katanya kan? Ya kan? Kalau yang non muslim, saudara semanusia kan? Ya kan? Ya, atau Artinya sebangsa dan setanah air. iya, artinya satu. Ketika engkau mencintai yang di bumi, kan cinta itu kan banyak pengaplikasiannya dengan mendoakan orang lain. Maka yang di langit akan mencintaimu. Ketika engkau berbuat baik, hakikinya perbuatan baik itu engkau peruntukkan manfaatnya untuk dirimu. Hakikinya itu. Berarti kan ini sebuah otomatis gitulah, otomatis terjadi. Nggak bisa kita rubah-rubah ini, nggak bisa. Ini bagian patennya ini. Ini kalau keluar dari sini bid'ah nih. Dari sini bid'ah nih. Pokoknya begini. Oh, nggak boleh kata pokoknya ya. Intinya begini. Saya dengan Mas Roni itu satu sebenarnya, Mas. Jadi ketika saya mendoakan Mas Roni, doa saya yang tadinya untuk Mas Roni juga akan kembali kepada saya. Jadi kalau tanya kenapa, ya memang kita diajarkan untuk bersosial, berbuat baik, berbaik-baiklah di dunia ini, gitu. Kalau sudah kita berbuat baik, ternyata kebaikan itu baru kita sadari akan kembali kepada kita. Gitu. Oh iya. Jadi kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan kembali kepada kita, tetapi semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, termasuk doa, termasuk mendoakan orang lain. Karena hakikinya, ini kalau bicara hakiki jadi hakikat jadinya kan, Mas Roni itu saya itu Mas Roni. Gitu. Karena sumbernya satu, Nabi Allah Adam. Lanjut. Saya pernah dengar kayak gini, kalau salah mau dikoreksi berarti ya. Saya pernah dengar kayak gini, Gus. Saat kita mendoakan orang lain, itu ada malaikat yang kemudian mendoakan kita. Mengaminkan dulu. Mengaminkan doa tersebut dan kemudian mendoakan kita dengan doa yang sama. Doa yang sama. Seperti kita mendoakan orang lain tersebut maksudnya. Betul. Nah, kenapa kok itu powerful? Karena yang mendoakan malaikat kayak gitu. Nah, malaikat itu kan bisa dikatakan kan ya, pertama dekat dengan Allah. Makhluk istimewa yang tidak diberikan nafsu oleh Allah. Betul, nggak ada dosanya. Itulah kenapa kok doa itu powerful. Artinya maksudnya kita mendoakan orang lain itu powerful karena memang di situ selain diaminkan oleh malaikat nanti akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Makanya berbalik kembali kepada diri kita doa tersebut. Nah, itu kembali kayak itu. Iya benar banget, itu hadis kan, ya? Kalau nggak salah. Ya. Itu Rasulullah yang mengatakan dan itu benar. Artinya begini Mas Roni. Kenapa kok malaikat dianggap doanya mustajab? Doanya mustajab dan sebuah keistimewaan ketika malaikat mendoakan manusia kan begitu. Itu kan punya prinsip demikian kan. Tahu ya malaikat itu kan karena memang tidak Allah berikan dosa. Yang Allah berikan adalah ingatan untuk terus berzikir ke Allah. Sebuah tugas berzikir, ingat ke Allah terus, zikir ke Allah. Nah, berarti orang-orang yang memiliki sifat seperti malaikat kan banyak. Orang-orang yang berzikir terus, ya kan? Yang kita sebut sebagai guru-guru kita. Ketika kita didoakan oleh mereka kan berarti punya potensi dikabulkannya sama, Mas. Benar nggak? Iya betul. Sama kan? Kan begitu. Bahkan kalau dari sisi penciptaan, manusia lebih istimewa. Karena diberikan ujian, diberikan iman, diberikan nafsu. Iman sisi seperti gitu, seperti malaikat. Karena malaikat juga memiliki iman. Tapi tidak memiliki nafsu. Kita diberikan nafsu. Di situ ada perjuangan. Makanya setelah perang terakhirnya Rasulullah, para sahabat kan menganggapnya sudah selesai itu. Wah, sudah selesai, tidak ada perang lagi. Belum selesai kata Rasul. Masih ada perang untuk kita. Apa itu? Bertarung dengan hawa nafsu kita. Bertarung dengan diri kita sendiri. Ya. Ya, secara totalitas seperti itu. Tapi panjang penjelasan itu. Apa yang dimaksud dengan bertarung dengan diri sendiri? Saya pernah singgung beberapa kali. Berantemnya antara pikiran dan hati. Jadi berantemnya sebuah keinginan dengan sebuah prinsip. Itu salah satunya. Karena memang 1 kali 24 jam kita isinya mau berantem dengan diri kita sendiri kok.
Kan begitu. Iya. Gimana Pak Rosidi? Apakah Anda Menarik sahih ini. juga? Menarik. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, cuman durasi ya. Durasi Kita terbatas. Kita sudah hampir 20 menit nih. Siap. Iya. Tapi mungkin sebelum penutupan, Mas Roni, ada info yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua? Oh iya, silakan. Oh iya, ya betul. Nah, gini, kebetulan kan besok Jumat kita ada event ini, mini seminar bagaimana praktek menjadi magnet uang. Nah, teman-teman yang mungkin sudah berusaha keras nih, tapi kok nggak sukses-sukses, kemudian udah belajar ke sana kemari, praktek ini itu, namun kok nggak ada hasilnya. Nah, besok kita evaluasi nih, sebenarnya kita ngapain aja dalam 1 hari ini. Nah, kebetulan besok itu kita kupas bagaimana praktek menarik uang dalam 24 jam. Nah, sehingga diajarkan secara urut ya. Urutnya apa sih yang perlu kita lakukan saja dalam 1 hari itu untuk kita menjadi magnet uang. Betul. Nah, itu tinggal bagaimana caranya, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Dan itu murah sebenarnya, infaknya cuma 200.000 saja. Apalagi arti 200.000 kalau dari ilmu itu nanti kita bisa dapatkan harta yang melimpah, berkah, dan bisa kaya raya kan gitu. Nah, yang saya bisa pastikan untuk mereka dapat adalah ketenangan, dan ketenangan itu modal berlimpah. Betul. Ya, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Gitu. Siap. Oke, terima kasih Mas Roni informasinya. Mudah-mudahan bisa ditangkap para penonton semua di sini. Kembali Bapak Ibu, jangan lewatkan seminar besok melalui via Zoom di Jumat 29 20.30. Kita akan bongkar di sana cara menarik uang dalam 24 jam. Betul. Kalau dari pembahasan tadi kita bisa garis bawahi bahwa pertama kita hidup adalah pondasinya adalah doa. Bisa dikembangkan lagi untuk mendoakan orang lain dan rajin-rajinnya minta doa kepada orang lain. Iya. Akhirnya kami undur diri bertiga, saya Rosidi, saya Roni, dan saya Bagus Baraja. Terima kasih banyak telah menyimak video-video yang kami update. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kita selalu doakan selalu sehat, sukses, bahagia, dan berkelimpahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.